Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan pengajian kitab Al-Ma'arif Ar-Rabbaniyah Counter Tag dari ucapan Kyai Qurtubi. Yang di ke-17 ini, Kyai Qurtubi kan mengatakan bahwasanya Kyai Imad itu tidak paham dalam mencaplok ucapan dari Syekh Abdul Wahab Al-Khalaf ya. Padahal di situ kata Kyai Qurtubi bisa ditakwil hakikatnya. Tapi katanya Kyai Imad itu tidak mentakwilnya seperti itu. Tidak merujuk semua pembahasan yang ditulis oleh Syekh Abdul Wahab Al-Khalaf. Nah, di sini ini ucapan Kyai Qurtubi kemarin yang sudah saya bacakan semuanya teman-teman ya. Wa yaktumu al-haqqu wa syahidu alaihi dan selanjutnya dan sampai-sampai Kyai Qurtubi melontarkan laisa min akhlaqi ahli ilmi wal haqqi bal min sya'ni al ahwa min ahli al hawa kal yahudi wan nasara, katanya seperti itu. Jadi ketika kamu merujuk kepada kitab lain gitu kan, bukan pada kitab aslinya, atau kamu merujuk kitab aslinya tapi tidak menulis semuanya gitu, itu min akhlaqil ilmi laisa min akhlaqil ilmi, itu bukan akhlak para ahli ilmu, kata dia, kata Qurtubi, wal haqi dan kebenaran, bal min ahlaki bal min sya'ni ahlil hawa kal yahudi wan nasara, bahkan itu merupakan kelakuan atau aktivitas ahlul hawa nafsu seperti orang Yahudi wan Nasara. Sampai Kyai Qurtubi mengeluarkan dalil wa inna fariqan minkum layak tumuna al-haqqa wa hum ya'lamun gitu kan. Kata Kyai Qurtubi, ini saya ulang ya karena kemarin saya sudah membacakan. Wa inna fariqan, dan ada segolongan minhum dari mereka layak tumuna menyumputkan al-haqqa kebenaran. Ini ditunjukkan kepada Kyai Imad. Wa hum ya'lamuna, padahal mereka tidak mengetahui itu, padahal itu benar tapi pura-pura nggak tahu lah. Nah, itu diibaratkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Atau di firman lain Kyai Qurtubi mengambil pendapat yang lain, firman yang lain. Wa qala Allahu ta'ala fihim aidan minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalimah. Orang-orang Yahudi itu merubah, mendisertasi ayat-ayat Quran, kalimat an mawadihi, dari tempatnya. Oke, bahkan Kyai Qurtubi mencatut juga ucapan seperti ini, li anna jilatal alami jilatul alam. Karena sesungguhnya zilatal alimi, terplesetnya kesalahan orang yang alim itu terplesetnya al-alam ya. Jadi Kyai Qurtubi mengakui juga bahwasanya Kyai Imad itu alim, cuman terpleset gitu. Nah, itu ketika orang alim terpleset, itu terpleset juga alam dunia ini. Itu kata Kyai Qurtubi. Bahkan Kyai Qurtubi di sini mengambil lagi pendapat Nabi, qala Rasulullah, mengutip sabda Nabi, innama akhafu ala ummati ala immati al-mudallin ya. Sesungguhnya aku khawatir atas umatku, para umat yang sesat menyesatkan, imam-imam yang menyesatkan. Dan di sini beliau mengutip tafsiran Imam Fakhruddin Ar-Razi, katanya dalam kitab Mafatihul Ghaib Al-Ma'ruf bi Tafsir Al-Kabir, innal murada. Yang dimaksud dengan ucapan Kyai sabda Nabi innama akhafu ala ummati al-immata al-mudallin itu bitahrif, yaitu mendistorsi, berubah ayat-ayat. Ilqa'a asyabahi bil al-batil wa ta'wilati al-fasidah. Jadi menyerupakan suatu kebatilan dan mentakwil ayat-ayat yang rusak. Nah, Kyai Imad dicap seperti itu oleh Kyai Qurtubi. Dan wa in afta al-muftuna wa in afta al-muftuna wa in ata al-muftun. Oke. Nah, apa tanggapan Kyai Imad? Qultu, kata Ustadz Imad, saya berkata, qaulu Qurtubi, ucapan Kyai Qurtubi, wa idza nadartahu aidan. Jika engkau memikirkan, menganalisis gitu kan, aidan juga. Jadi Kyai Qurtubi, ucapanmu ketika engkau menganalisis gitu kan, nadratan mik, dengan analisis yang cermat, yang teliti, la wajadta, maka jawab dari itu ya, maka engkau akan mendapati anna hadza ta'in, bahwasannya si ta'in ini, ini kata Kyai Qurtubi ya. Qaula Qurtubi, ucapan Kyai Qurtubi, jika engkau menganalisis ya, kata Kyai Qurtubi, ini yang tapi diucap oleh Kyai Imad dalam kitab ini Al-Ma'arif Ar-Rabbaniyah. Saya ulangin, wa idza nadartahu, jika engkau melihat ya, kata Kyai Qurtubi, aidon juga nadratan mik, pandangan yang cermat, pandangan yang dalam, la wajadta, maka engkau menemukan anna hadza ta'in, bahwasanya Kyai Imad ini orang yang mencela gitu kan, yaktumu al-haqqa, menyumputi kebenaran, wa syahidu alaihi qat'uhu al-ibarata allati wajadat fihi atau wujidat fihi,
dan persaksiannya itu ya dia memotong-motong, memangkas-memangkas ibarat-ibarat gitu kan yang ada di kitab tersebut, yang di kitab tadi siapa, Syekh Abdul Wahab Al-Khallaf ya. Oh iya, dan padahal kitab itu ya min qauli Syekh Abdul Wahab, ucapan Syekh Abdul Wahab Al-Khallaf rahimallahu taala. Walakin akan tetapi idza qamad dalil, apabila sudah ada satu dalil yang terdiri satu dalil yang tadi, yang dalil itu emang takwil hadal khas, bisa mentakwil khas ini gitu loh, yang anak tiga itu kan bisa ditakwil, bukan tiga tok gitu kan. Wadhalika laisa min akhlaqi ahlil ilmi wal haq, ya itu merupakan bukan ahli ilmi dan ahli al-haq min sa'ni bahkan tetapi itu merupakan ahli tingkah ahli hawa nafsu dan orang Yahudi dan Nasrani. Aduh, kayak Imad Masya Allah dicap oleh Kiai Qurtubi ini sangat luar biasa ya. Oke, kita di sini saya nggak, maaf ya, tidak mengujarkan kebencian ke agama lain ya, hanya bercanda saja tadi menyebut Nasrono ya, Nasoro lah orang-orang Kristen. Saya hanya menyampaikan ucapan Kiai Qurtubi aja yang ditulis oleh beliau. Nah, apa jawaban Kiai Imad? Dengerin nih, jawaban Kiai Imad tuh pendek banget, pendek beberapa baris gitu. Kul tuh saya berkata, kata Kiai Imad, hada aidon, ini juga kata Kiai Imad, min adami ilmihi, tidak ada ilmunya dia. Beliau itu Kiai Qurtubi nggak paham, nggak memiliki ilmu cara bagaimana thariqatan nakli, untuk metode nakl, metode menukil. Dia nggak tahu ilmunya gitu. An-naklu fi qadiyah, ya menukil dalam persoalan ini, li ijra'il hujjati, nggak butuh hujah argumentasi yang begitu bertele-tele, begitu panjang gitu. Yakfi, cukup bima yaktadi tilkal qadiyah litakwiyatil hujjah. Cukup ya dengan sesuatu emang ada qadiyah, ada persoalan dalam ini untuk menguatkan hujahnya. Jadi tadi kan lafadznya apa? Walakin idza qama dalilu yaqtadi ta'wil hadal khas ya. Tadi itu kan kata Kiai Imad di situ sudah mengandung hujah sebenarnya gitu kan. Sudah mengandung hujah gitu. Nah, kita lihat kata Kiai Imad, wa amma ma ba'da lakin, dan adapun setelah lafadz lakin itu namanya istidrak ya kan. Lakin istidrak. Kalau kita ngaji awamil tahu ya, lakin istidrak itu apa? Di qadiyatin ukhra, untuk persoalan yang lain, bukan yang salah satu banin itu ya. Coba kita lihat yang dipermasalahkan oleh Kiai Qurtubi. Min qauli banin ya, min salah satu banin. Nah, di sini kemudian kata Syekh Abdul Wahab wal humul khos ya, selanjutnya ada lafadz lakin yang di bawah tadi itu ya. Pentakwilan dapat ini nih, lakin idza qama yaqdi ta'ilal khadal khas. Nah, itu kata Kiai Imad gini. Adapun setelah jatuhnya lakin itu merupakan istidrak, ya itu bisa jadi awamil lah. Saya nggak menyerahkan, nggak mau saya terangkan lagi. Iqadiyatin ukhra, untuk persoalan yang lain. La yata'allaqu mubasyaratan, tidak ada berkaitannya langsung dengan masalah ini yang kita bahas nih gitu. Gimana bisa dadihi, apa-apa yang kita bahas itu nggak ada sangkut pautnya. Bal huwa minal musta'nayat, bahkan di situ ada musta'nayat, pengecualian kata Kiai Imad. Fal mukhallifu bi hujjaji, maka pahamilah orang yang selalu mengkontradiksi saya, yaitu siapa? Kiai Qurtubi, dengan hujah-hujahku pahami dulu. Walladzi, yang bagi ayatiya bitilkal musta'nayat gitu kan. Yang mana hujah-hujahku itu seharusnya malah mendatangkan musta'nayat ya, pengecualian. Bal huwa nasabu ba'alawi dakhilun fiha amla, apakah nasab alawi itu masuk dalam kategori musta'yat atau tidak gitu kan. Fastakhrid al-hukmah, maka datangilah, maka keluarkanlah satu hukum dari ucapan yang musta'yat gitu. Ucapan musta'yat bukan takwil, malah ucapan yang musta'yat itu. Anta yatu failu, wahai penumpang gelap kata Kiai Imad, wahai penumpang gelap ya Qurtubi, ini status jika engkau mampu buktikan fastakhrid al-hukmah min tilkal musta'nayatnya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.